Jadi saya memang banyak berbicara masalah pariwisata karena saya tahu tempat kampung kita ini yang bisa dijual, yang paling utama bisa dijual adalah pariwisata. Dan kita coba lihat, saya masih SMP kemarin, ya, orang cuma kenal cuma dua, Toraja dan Bali. Sekarang kita tidak masuk 10 destinasi pariwisata saja tidak masuk. Bali itu sudah tidak direken lagi, dia sudah tidak masuk di dalam 10. Kita tidak masuk dalam 10 karena memang tidak bisa kita itu. Nah, ini saya katakan tadi sistem. Dan saya kira tidak. Saya bilang mudah. Saya kasih tahu Pak Bupati, sangat mudah untuk kembalikan itu. Pertama kita lihat ada 3 hal. Alamnya tidak bisa kita pungkiri. Ya. Coba kabupaten-kabupaten lain bisa enggak seperti kayak begitu? Enggak bisa. Budayanya, Rambu Solo kita lihat bagaimana prosesi untuk masuk dan keluar, bagaimana orang buat apa itu lantang, bagaimana orang masuk, bagaimana nggak bisa dibuat-buat gitu. Kemudian masyarakatnya juga begitu, sangat menerima dengan situasi yang ada. Ya kalaupun dia mungkin goyang, saya kira kalau kita cepat, orang Toraja ini cepat untuk dengar-dengaran, mau dengar. Nah kemudian bagaimana kita mau, saya katakan tadi, untuk memajukan, ya itu tadi. Kita selektif prioritas. Di DPR saja itu, di balik itu, kita sudah tentukan ratusan itu undang-undang, tapi setiap tahun kita cuma bahas 44 undang-undang. Nah kalau kita mau bahas semua kan amburadul. Fokus saja ini saja belum tentu selesai. Nah sama dengan ini. Coba kita tentukan saja 5 saja kita tentukan tahun ini. Mungkin negeri Burake, kemudian apa di atas, Pango-Pango, apalagi Sarira, terus Olon. Nah Olon juga ini kan masih panjang, jadi mungkin kita bisa masuk tahun depannya lagi. Nah 5 ini maksudnya kita nanti tentukan, Bupati tentukan tentunya dengan pertimbangan atau masukan dari yang lain. Sehingga 5 ini saya katakan tadi dan saya sampaikan ke Bupati, baru kita berapa sih anggarannya. Anggaran inilah yang betul-betul fokus. Jadi jangan kita bilang, oh kita kerjakan semua banyak ini. Dan terlepas daripada tongkonan yang sudah memang itu. Nah nanti baru kita kerjakan sesuai dengan anggaran, tongkonan kerja masing-masing, baru kita sesuaikan. Sehingga orang akan lihat, kan orang sekarang kan apalagi peran media, udah foto dan sebagainya, diekspos, masuk media cetak, online dan sebagainya. Tidak susah. Termasuk keamanan, kita jaga bagaimana keamanan kita tertibkan. Nah saya lihat juga Bupati sudah menertibkan beberapa tempat-tempat karaoke mungkin yang agak kurang-kurang dan sebagainya. Itu yang saya katakan seperti itu. Ya, saya kira itu ya. Bandara lagi, Pak. Oh oke, sorry. Bandara, betul, kita katakan betul bandara. Walaupun bandaranya itu bagus, kalau objeknya juga sendiri tidak mendukung, sama aja. Jadi sebenarnya ini saling mendukung gitu. Kemarin saja bandara juga nggak ada, tapi kan ramai. Coba kita 80-90 nggak ada tuh. Ya, saya masih sempat naik DC 9 orang diisi. Lebih orang itu lebih enak naik darat gitu. Nah itu yang saya katakan seperti itu teman-teman semua. Jadi saya sudah sampaikan, saya sudah komunikasikan, kebetulan ownernya Lion Air sini sama-sama kita di DPR. Saya ketemu Pak Rusdi Kirana dan sangat respon beliau. Saya katakan, Pak ini oke, dia langsung telepon Pak Rudi, direktur utamanya, dan sudah saya komunikasikan, sudah masuk
saya sampaikan, jangan hanya surat masuk saja, tapi kita tidak lanjuti. Kekurangan kita begitu. Selalu Pak Bupati, baik Bupati mana-mana saja kayak begitu. Saya ketemu sudah sekian menteri, 20, sekian ini. Kalau cuma ketemu saja begitu, kita tidak follow up gitu. Surat kita masuk, tidak kita tanya. Akhirnya cuma dilatih saja. Nah ini yang saya coba, saya tindak lanjuti. Saya terus ingatkan terus. Pak Direkturnya saya telepon lagi, kemarin saya baru telepon, Pak jangan lupa Pak, udah Pak, intens anak-anak dibawa komunikasi dengan Pak Sekda, Pak Rudi. Ya udah saya bilang tolong Pak ini. Nah nanti baru, karena ada 3 poin itu saya lupa, salah satunya adalah afturnya. Aftur itu beda 1 liter 2.000. Nah mungkin kalau sudah jalan baru kita masuk ke Pertamina. Kenapa sih kok bisa beda? Karena kita tahu kan Pertamina kan harga nasional, masa Makassar dengan sini beda, yang beberapa hal yang itu, termasuk juga pemerintah daerah. Lagi saya juga coba komunikasikan bahwa di lapangan Komtiko yang lama ya, itu kan masih di bawah perhubungan udara. Nah itu nanti kita mencoba supaya dikembalikan ke sini. Sekira itu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat untuk penerbangan sudah bisa dibuka. Ya mudah-mudahan 1-2 bulan ini. Saya kira 1 bulan paling lama bisa dibuka. Mungkin yang lain? Terkait bandara lagi Pak, soal tiket. Apakah bandara Tanah Toraja ini layak disubsidi Pak? Karena dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, kalau disubsidi terus lebih baik tutup. Dari pandangan ya, saya kira kan kita itulah kebutuhan. Jadi kenapa kita subsidi ya seperti tadi itu, karena ada supaya orang datang di sini, rame datang di sini sebagai pancingan orang bahwa dengan kebutuhan, dan kita juga membutuhkan, mungkin ada masalah-masalah keluarga dan sebagainya. Dan saya katakan bahwa memang ya dari pihak penerbangan juga kan bisnis. Kalau cuma 2-3 orang dan ini, ya dia tidak dapat. Nah, tapi kalau seandainya juga rame, jangankan itu, mereka yang kejar kita. Jadi subsidi tidak ada masalah Pak? Subsidi tidak ada masalah. Subsidi tidak ada masalah. Dan itu sudah sepakat antara pemerintah daerah dan perusahaan layan ini sudah oke. Tinggal buat MOU. Ya. Pak Jenderal, ini kan tadi Pak Jenderal bilang bahwa ingin menjual pariwisata kan Pak Jenderal. Iya. Nah sementara saya dengar-dengar ini Pak Jenderal, DPRD sekarang mungkin lagi menggodok kawasan industri. Nah kita lihat sendiri bahwa destinasi pariwisata dan kawasan industri ini Pak Dewan sepertinya bertolak belakang, apalagi kalau di Toraja. Mungkin tanggapannya Pak Dewan. Ya, saya kira kita lihat dulu industrinya di mana, lokasinya di mana. Ya, saya tidak terlalu masuk ke dalam, tapi tentunya DPR dan pemerintah mewakili masyarakat. Nah, inilah kita sebagai media dan masyarakat perlu melihat, perlu koreksi. Kalau memang itu bertentangan dan bertolak belakang, ya seperti contoh mungkin kalau tambang mungkin agak susah. Tapi kalau seperti industri, dia mungkin bikin apa, mungkin garment, mungkin apa dan sebagainya, saya kira wajar-wajar saja gitu. Untuk mendukung para wisata itu. Itu ya. Lain teman. Ya, satu lagi. Ini kan Pak izin Pak Jenderal, isu tentang budaya lokalnya. Sekarang kan lagi marak-maraknya tuh penggusuran tongkonan ini baru-baru ini, yang kiranya itu kan sebuah tongkonan kan memiliki nilai budaya Toraja kita ya. Nah, bagaimana pendapatnya dari Pak Jenderal sendiri terkait banyaknya penggusuran tongkonan yang ada di Toraja ini? Saya kira tongkonan ini kan semua warga kita ada di situ, satu rumpun. Jadi yang bertikai itu kan rumpun itu juga, gitu. Bukan orang lain, bukan dari orang lain datang di situ mau gusur. Nah orang itu kalau rumpunnya 10 orang, ya 10 orang itulah yang saling tidak sepaham itu. Nah kadang kita ini mungkin sesuatu kita anggap remeh. Jadi kita sudah biarkan aja berjalan, kita anggap bahwa itu sudah ini. Nah, akhirnya tiba-tiba
vonis inkrah, tinggal mau dieksekusi. Nah, kita baru sadar bahwa wah, kok kita begini. Dari awal-awal mau diurus juga nggak pernah diurus. Makanya ada salah satu yang mungkin mau ketemu juga saya masalah tongkonan itu. Ya, tapi kita coba memediasi, apakah kita cari jalan tengahnya bagaimana supaya karena eksekusi ini juga bukan satu hal yang menyelesaikan masalah gitu. Karena ini kan satu rumput keluarga. Ya, kita kan yang paling kita kedepankan itu kan adalah bagaimana musyawarah, mufakat. Nah, kalau kita dapatkan itu, saya kira bisa kita. Kira itu ya. Oke, saya kira itu ya. Satu terakhir Pak Jenderal. Kenapa? Oh, ada lagi yang tak sebentar. Oh iya, Satu terakhir Pak Jenderal. satu terakhir. Ya, terkait ini kan baru-baru Munas IKATNUS ini Pak Jenderal. Saya sudah berapa kali mengangkat aktivitas Dari kegiatan media mana? Toraja Times. Oh iya, Terkait IKATNUS yang tanggal 9 kemarin, ya 9 Agustus. sudah Pak Jenderal terpilih kembali secara aklamasi di Munas IKATNUS. Setelah pemberitaan-pemberitaan yang diangkat oleh teman-teman media dipublikasikan dan di-share ke media sosial, ada hal tanggapan dari beberapa masyarakat terkait dua organisasi besar Toraja, PMTI dan IKATNUS. Kira-kira pandangan Jenderal ini, apakah ini menjadi saingan PMTI ini IKATNUS, atau kok IKATNUS menjadi saingan dari PMTI? Itu satu Pak Jenderal. Yang kedua, banyak yang bertanya, apa sih kepentingan IKATNUS sementara PMTI sudah ada? Apa perjuangan PMTI terhadap Toraja, terhadap masyarakat Toraja itu sendiri? Itu aja Pak Jenderal. Ya baik, jadi sebenarnya kita satu. Dulu itu kan pencetusnya Pak Parapak. Dan saya juga ada di situ sebagai penasehat. Saya beberapa Pak Salempang dan sebagainya. Tetapi semakin ke sini, bahkan pemilihan ini, ada mereka membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang selama ini kan tidak ada. Tapi begitu mereka sahkan di AHU dan keluar, nah saya tidak pernah ini ya, tapi di daerah itu kelihatannya mereka mau satu nama, jadi PMTI semua ke kabupaten kota PMTI. Sementara IKATNUS, IKAT KKT, Kombongan, itu kan semua nama diberikan oleh orang tua kita, nenek-nenek kita terdahulu. Dan nama itu pasti mereka sudah pikirkan sematang-matangnya. Nah, inilah yang mereka mau rubah jadi PMTI gitu. Nah, di daerah ini tidak mau dirubah nama. Sama dulu zamannya masih Pak Parapak, Pak Fred Batok. Jadi apapun itu di sana datang PMT, kita datang, kita wadah di Jakarta itu. Jadi kalau ada persoalan, ya kita tidak persoalkan nama. Nah, mungkin setelah mereka kukuhkan anggaran dasar anggaran rumah tangga ini, ya mereka harus menjadi anggota dan harus merubah nama. Nah, otomatis mereka-mereka yang ada di daerah itu tidak mau, karena ya kita sudah pakai IKAT, IKT, KKT, kenapa kita mau dirubah lagi? Dua kubu lain. Itu semua daerah itu. Kita coba menenangkan, mereka tidak mau katakan. Saya juga sudah sampaikan kemarin waktu teman-teman di Jakarta. Ketua PMT ini kan teman saya juga, Pak Yudius, satu angkatan saya. Saya kira kami juga nggak apa-apa, kami tidak ada masalah. Bahkan saya sudah sampaikan di kita, semakin banyak organisasi sosial kemasyarakatan semakin baik. Kita jalan sama-sama. Persoalan nanti itu saya juga nggak pernah persoalkan, nggak ada masalah. Cuma mungkin orang aja yang mengpelintir dari sana ini, wah ini dan sebagainya. Saya katakan itu, saya tidak pernah melihat siapapun dia. Saya katakan handphone saya 24 jam,
7 hari 30 hari 7 jam 30 hari 24 jam 30 hari. Saya katakan saya enggak. Siapapun yang telepon saya dia pakai sandi bahwa apalagi dia pakai bahasa Toraja. Saya tahu bahwa ini keluarga kita perlu bantuan. Jam 3 subuh telepon saya. Nah itulah wujud kepedulian kita kepada masyarakat Sangtorayan yang ada di rantau. Kita kan yang ada di rantau, seperti di Toraja itu kan tidak ada organisasi. Jadi kita ini untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di rantau. Coba saya ini sudah merantau kemana-mana seluruh Indonesia. Pernah di Sangir Talaut, pernah di Kalimantan, pernah di Sumatera, Medan. Kita kalau ketemu sama keluarga-keluarga itu, dengan orang-orang Toraja, kita pakai bahasa Toraja, kita makan makanan khas. Waduh, senangnya setengah mati. Nah coba kita lihat kemarin juga ada yang di saudara kita yang kerja di mana, di luar, dia terlantar. Siapa yang dia mau beli? Saya telepon kedutaannya di sana. Ini yang saya katakan bahwa semua kita ini, siapa yang punya jaringan ya silakan. Yang saya katakan tadi, jaringan finansial dan keamanan. Ya kebetulan saya punya jaringan, saya pakai itu. Saya telepon kedutaan besarnya. Saudara kita mungkin yang meninggal, yang pelaut yang ada di Jepara. Kalau teman-teman mau tahu, secara medis itu tidak bisa pulang. Ibunya nangis-nangis malam dengan kepala lembang telepon saya jam 3 subuh. Bagaimana coba ini? Ya susi mau mungkin tulang-tulangnya saja balik, sia masalah. Bicara medis nggak bisa. Karena saya punya jaringan yang ada di sana, saya coba sampaikan teman-teman. Pada waktu itu coba, saya bilang bungkus saja. Kalau tulang kering tidak apa-apa, ini tulang masih ada kulitnya, masih ada dagingnya dan bau. Itu dimasukkan di dalam plastik, dimasukkan formalin, kemudian kita ikat. Masukkan peti, siram formalin, tutup, bungkus lagi. Sudah masuk, saya sampaikan ke KP3 itu, teman-teman di sana. Tunggu, jangan langsung buru-buru masuk. Biar begitu pesawat sudah mau berangkat atau ini pasti yang terakhir, baru ini masuk ke kargo. Kenapa? Kalau dia buru-buru masuk ke dalam, itu pasti bau. Pasti ditolak. Jadi begitu penerbangan ini mau itu, ini terakhir, tunggu di parkir, baru masuk. Masuk, itu diberangkatkan. Sampai di atas itu, wah hindar ke botok teh. Padahal bau dari situ. Persoalan bau nggak mungkin lagi mau kembali. Itu yang saya bilang tadi, jaringan dan strategi yang harus kita pakai. Siapa yang membantu kita? Siapa kita itu? Ya kita semua yang punya jaringan. Jadi kita tidak ada persoalan. Nah mereka dalam hal ini menunjuk saya sebagai Ketua Umum IKAT Nusantara. Ya, saya coba bekerja. Puji Tuhan jaringan saya juga, saya tidak mengatakan saya. Dan saya lolos lagi di DPR, semakin luas lagi jaringan saya. Saya bisa masuk ke semua menteri, saya bisa masuk ke semua polda. Nah itu yang saya bilang, nah, mungkin itulah yang saya sebenarnya tolak. Saya pekerjaan saya, tapi nggak ada yang gitu. Nah mereka juga nggak mau digiring ke sana, nggak mau di sini. Ya sudah, kita mewadahkan. Mungkin satu saat kita bisa gabung sama-sama. Saya nggak ada masalah gitu. Pak Julius juga teman saya, satu angkatan saya. Jadi tidak masalah. Cuma orang saja yang biasa panas-panas. Beginilah. Orang biasa panas-panas itu nggak kerja. Kita yang setengah mati kerja begini ya baru cari panggung semua. Enggak kayak begitu. Jadi sampaikan ke teman semua keluar kita, nggak ada masalah. Jadi IKT Nusantara ini Pak Jenderal bukan saingan dari PMT ya? Bukan saingan. Bagaimana kita saingan? Sama-sama kita Kande Duku Susi. Iya kan? Coba kita di rantau itu. Kan kita di rantau semua. Kita mau cari makanan itu. Coba kalau kita di stop itu barang itu, nggak ada gitu. Saya kira gitu ya. Oke. Ya terima kasih. Kurang-kurang nanti tolong disampaikan ke saya, mau ada kegiatan lain lagi. Pak Jenderal, ketika kami media nanti sewaktu-waktu konfirmasi berita